Boleh, Su? Hmm. Oke. Selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya William Gerputela, asal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Jadi kali ini saya akan mewawancarai dengan tema perkuliahan atau pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi saya sendiri sini akan memberi tugas sebagai pewawancara. Lalu saya akan memberikan beberapa pilihan. Pertama, narasumber bisa men-skip pertanyaan jika memang dirasa pertanyaannya tidak bisa dijawab, bisa di-skip. Dan saya juga akan meminta izin untuk merekam atau mendokumentasi jalannya wawancara ini. Mungkin kita bisa mulai dari perkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa perkenalkan nama, asal, atau semester. Selamat malam juga. Perkenalkan, saya Ricky Seme, asal dari Fakultas Sains dan Teknik, jurusan Teknik Elektro, semester 8. Semester 8. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan mungkin apa yang narasumber ketahui tentang perkuliahan online atau perkuliahan daring. Perkuliahan daring merupakan perkuliahan dalam jaringan dengan menggunakan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya dalam media pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pelaksanaannya sendiri perkuliahan online yang telah dijalankan selama ini? Selama ini kami menggunakan website e-learning dan Google Classroom sebagai media untuk mengumpulkan tugas-tugas dan sebagai media pengganti kelas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya sudah berapa lama sih perkuliahan secara daring ini dilakukan atau dilaksanakan? Sampai saat ini perkuliahan yang kami lakukan dalam jaringan atau perkuliahan online ini sudah dilaksanakan hampir 2 tahun. 2 tahun. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau kita berbicara soal perkuliahan secara daring, tentunya pasti kita akan berbicara soal kampus. Pertanyaannya adalah bagaimana kebijakan kampus yang kampus ini berikan atau kampus laksanakan berkaitan dengan perkuliahan daring ini? Yang diberikan oleh kampus, kebijakan yang diberikan adalah kami sebagai mahasiswa diizinkan off cam saat pembelajaran dilakukan atau saat penjelasan materi dilakukan agar dapat menghemat kuota kami. Kalau tadi pertanyaannya berkaitan dengan kebijakan kampus dan pelaksanaan dari kuliah online sendiri. Kalau berarti pertanyaan selanjutnya, apakah perkuliahan secara daring ini memang efektif dirasakan oleh narasumber? Sejauh ini efektif karena kami tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke kampus. Oke, berarti jawaban narasumber adalah efektif. Kalau gitu mengenai mungkin kelebihan atau hambatan atau kekurangan yang narasumber rasakan selama perkuliahan secara daring. Kalau berbicara tentang kelebihan dan kekurangan, ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, dapat menghentikan penyebaran virus COVID karena kami melakukan perkuliahan dari rumah masing-masing sehingga tidak berkumpul dalam keramaian. Kekurangannya adalah terkadang penjelasan materi yang diberikan sulit dipahami saat jaringan kami down atau kurang baik. Oke, itu tadi berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan perkuliahan secara daring. Lalu mungkin akan lebih spesifik, bagaimana sih metode pengajaran yang diperlukan oleh dosen berkaitan dengan metode perkuliahan secara daring? Metode perkuliahan yang dilakukan adalah kebanyakan para dosen menjelaskan materi lalu kami diberikan tugas mandiri melalui e-learning atau Google Classroom. Terkadang juga tugas-tugas dikirim melalui WhatsApp untuk kami kerjakan di rumah. Oke. Dari metode pembelajaran yang
dilaksanakan, semuanya kan pasti kan berkaitan dengan secara online, berkaitan dengan internet. Kalau begitu pertanyaan selanjutnya, apakah ada bantuan atau keringanan yang diberikan oleh pihak kampus dalam hal ini mungkin seperti paket atau keringanan SPP untuk karena mengurangi pembiayaan selama perkuliahan secara daring? Selama ini kalau berbicara tentang bantuan yang diberikan, kami setiap semesternya dan setiap bulannya itu mendapat kuota internet dari pihak kampus untuk dapat melaksanakan kuliah daring. Kalau tadi kan sudah berbicara soal kelebihan dan hambatan, lalu ada beberapa juga metode dan ada beberapa bantuan yang diberikan oleh kampus. Kalau misalnya disuruh untuk memilih metode perkuliahan secara daring atau metode perkuliahan secara luring, narasumber akan memilih perkuliahan secara apa? Saya akan memilih perkuliahan secara offline karena dengan perkuliahan secara offline kami dapat lebih mengerti materi yang dijelaskan karena selama pengalaman yang telah saya dapati saat berkuliah itu saat offline materi yang dijelaskan lebih mudah dipahami, lebih dapat dipahami karena penjelasannya lebih jelas. Oke. Pertanyaan terakhir, eh, jika narasumber diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau saran yang bisa diterapkan selama perkuliahan daring, eh, mungkin saran atau pendapat dari narasumber seperti apa? Saran yang dapat saya berikan adalah dengan perkuliahan daring ini diharapkan kami sebagai mahasiswa dapat diizinkan untuk mematikan kamera saat penjelasan dilakukan agar dapat menghemat kuota internet yang kami pakai. Oke, begitu terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, atas partisipasinya juga untuk menjawab pertanyaan dan ikut dalam kegiatan wawancara hari ini. Harapannya semoga kita dapat kembali ke metode perkuliahan secara daring secepatnya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak.